Iya, jadi tadi ngobrol sama Panji tentang cerdas tuh apa sih gitu. Iya. Terus sebenarnya kita udah cukup sampai pada ibaratnya suatu ya lumayan kesimpulan lah. Bisa dibilang sebenarnya cukup punya kesimpulan gimana kayak alignment lah gitu. Kita align di mana gitu. Hal yang paling penting ya, itu memang kalau menurutku cerdasan itu tuh kita seakan-akan gini-gini. Negara mau mencerdaskan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi sebenarnya namanya cerdas itu belum terdefinisi, belum jelas kayak apa cerdas. Jadi iya, dan itu juga tadi ternyata banyak juga yang kayak baru gila ya ternyata itu juga harus didefinisiin gitu maksudnya. iya. Jadi kayak itu dari dulu aku bilang, ini cerdas. Apa mau ke arah mana gitu? Dari kemarin juga banyak yang kayak orang ngomong ngata-ngatain orang gitu kan, ngata-ngatain cerdas mau bikin jadi indigo gitu. Kita bikin mau jadi indigo atau apa gitu. Nah itu tuh jadi jangan sembarangan. 20% dana budget negara itu keluar buat mencerdaskan bangsa. Kalau misalnya asumsiin ya, dana pendidikan untuk 400 triliun, 500 triliun loh per tahun mau mencerdaskan bangsa. Tapi nggak punya Kalau definisi kita nggak tahu cerdas itu yang mana, ya loh, ya gimana? Ya, begitu. Jadi Gitu. gunanya definisi cerdas itu juga untuk menentukan tujuan ya. Tujuan dari kalau kita mau mencerdaskan nih, berarti mau kemana gitu. Jadi Yes. cerdasnya apa nih gitu loh. Konsepnya tuh apa gitu kan. Nah itu yang aku. Nah, mungkin ini belum terlalu jelas ya di mana tadi nyambungnya sama cerita-cerita aku yang kemarin-kemarin. Jadi supaya ini aku perjelas aja. Jadi hubungannya sama topik-topik yang kemarin-kemarin kayak misalnya coronavirus konspirasi gitu kan, terus pseudoscience juga, terus habis itu sempat yang terakhir banget sama Coki itu kebebasan berpendapat gitu kan. Nah itu karena konsep cerdas ini juga akan menentukan ya kan, akan menentukan sebenarnya gimana sih kita harus merespon semua itu kan gitu. Karena kan inti dari cerdas ini kan sebenarnya pola pikir gitu kan. Jadi kita mau bener-bener bikin nih suatu konsep, pola pikirnya harus kayak gimana sih gitu loh. Nggak, justru maksudku itu kita harus address apa yang ada di masyarakat dulu. Karena gini, kita mau mencerdaskan. Ini ditanya nih emang bener ya Kak Sabda peringkat terakhir terus pas sekolah? Ya lumayan lah. Benar, beda sama gue. Kalau gue ranking 1 terus gitu. Kalau dia ranking terakhir terus. Kalau SD masih enggak lah, gitu. Iya. SD SMP masih enggak ya, tengah-tengah lah. SMP SMA ya agak-agak terakhir lah gitu. Yes. Nah, terus. Jadi gimana tadi? Justru maksudku itu. Jadi definisi cerdas ini karena kan gini, semua nih mau ke arah sana. Tapi kan ada yang punya definisi cerdas kayak gini, ada yang ke sana segala macem. Iya. Justru aku sukanya sebelum kita nyampe kesimpulan bahwa kecerdasan tuh harus kayak gini, ya kan? Justru kita address satu-satu nih, yang masyarakat bilang cerdas, yang ini, terus kemudian kelihatan kontradiktif mana. Nah. Dan aku tadi sempat dengar di depan sama Panji tuh menarik tuh soal bahwa apa sih namanya, ada orang yang namanya cerdas kayak apa ya yang tadi kamu bilang. Tadi sebenarnya Panji sempat istilahnya tuh street smart versus book smart. Exactly. Tapi aku bilang kayaknya kalau kayak gitu kurang pas gitu. Jadi tapi dia juga akhirnya setuju gitu. Bahwa, tapi itu harus diadres bahwa umum di masyarakat tahu kan bahwa ini cerdas akademik nih gitu, pintar akademis, dan satu lagi ya pintar yang apa namanya street smart gitu. Iya. Padahal harusnya nggak gitu loh. Nah, padahal kalau aku nggak menganggap ada dua-duanya. Maksudnya? Nggak, aku bilang tadi konsepnya tuh smart sama intelligent gitu. Iya, kalau aku nggak nganggap. Misalnya kalau aku justru nggak pakai istilah gitu. Pintar akademis, jadi kalau lo masuk di dalam pendidikan gitu ya. Gue justru ngelihat bahwa pintar akademis tuh bisa jadi means nothing. Sorry to say, karena ya kalau misalnya kan gini kan, intinya tuh gini loh. Pendidikan tuh kadang niatnya baik ya. Tapi kan ketika pendidikan itu diukur pakai apa sih? Pakai tes kan, ya kan? Ya kan? Kamu bisa tahu ujiannya gimana, hasilnya gimana segala macam. Nah, gua lihat sendiri di lapangan, mereka yang bikin tes tuh jarang banget yang bagus gitu. Ya cuman kalaupun misalnya tesnya jadi bagus. artinya bahwa apa? Maksudnya gini, tujuannya mau ke arah sana, tapi di ujinya nggak ke arah sana, dan bisa jadi gagal uji, sehingga di situ sering banget yang terjadi. Anak-anak yang akhirnya kita punya simbolin pinter akademis segala macem, akhirnya jadi sebenarnya dia bukan pinter beneran nih. Banyak yang kayak gitu, bukan berarti enggak semua kayak gitu, banyak yang kayak gitu, sehingga kita mengalami kayak semacam ini dia kok pinter, wah gelarnya banyak apa segala macem, tapi kok gimana ya? Nah, karena apa? Bisa jadi dia jago ngakalin tes, ya kan? Bisa apalah mungkin disiplinnya lebih bagus apa segala macem. Jadi bukan berarti beneran cerdas tadi gitu. Jadi itu satu dikotomi, bukan dikotomi, ada
miskonsepsi kali ya. Jadi di Indonesia jadi ada kecenderungan pintar akademis sama street smart tadi gara-gara hal itu. Gara-gara inkonsisten nih antara gelar akademiknya atau capaian-capaian akademiknya dengan bagaimana perilaku dia lah gitu ya di kehidupan gitu ya, di kehidupan nyata. Iya, karena alat ujinya sendiri satu tujuannya belum jelas. Alat ujinya juga sorry to say kualitasnya jelek banget yang ada gimana. Iya, gitu. Sebenarnya kan tapi kan sebenarnya kalau misalnya secara akademik sistem akademik ini ada yang menarik nih. Kasar statementnya berdasarkan riset lapangan atau gimana Kak? Yes. Berdasarkan berbagai macam riset bukan bisa dari Zenius sendiri ya. Terus kemudian dari ini juga dari teori-teori akademis yang dibangun dari riset yang di luar sana juga, ya kan? Bahwa misalnya nih, apakah tes UN kita konsisten dengan PISA misalnya? PISA itu apa? Mengukur ini, ya kan? Jadi ada korelasinya nggak? Oh ternyata nggak ada nih gitu ya, belum tentu gitu. Jadi ada beberapa hal yang kita bisa lihat dari situ gitu. Jadi obviously dengan kalau gue dengan videonya agak susah gue nge-refer nih lo lihat research ini, tapi lo bisa lihat search di Google Scholar atau apa gitu ya soal tentang quality assessment apa segala macam yang berhubungan dengan itu, dan lihat di Indonesia kayak apa yang diukur dan sebagainya. Itu ya obviously ya gue nggak sekedar tebak-tebakan misalnya bikin Zenius dengan tebak-tebakan asal gitu, enggak lah, misalnya ada lah pasti dasarnya, walaupun nggak semua data doang, pasti ada intuisi inovasi lah gitu ke arah sana. Ya itu satu alat ujinya, sehingga dari situ ada kayak dualisme itu. Kedua, street smart ini kadang dipikirnya kan cenderungnya ini orang cerdas beneran karena dia bisa mencapai tujuan. Karena apa? Pengalamannya ini bisa ngebantu dia untuk ngebentuk pola, sehingga bisa kayak gini, bisa kayak gini. To be honest, itu juga ada kelemahannya gitu. Kelemahannya apa? Bahwa bisa jadi dia butuh pengalaman banyak untuk sampai ke kesimpulan yang bisa aja kalau dia belajar dari konsep yang benar. Ya masalahnya kita nggak ngajarin konsep benar. Misalnya ada beberapa konsep penting yang nggak di mastering, ya kan? Sehingga jadi agak lebih panjang gitu. Nggak kebayang maksudnya? Ada contohnya sih nggak jelas sama sekali sih. Misalnya nih, gimana cara bikin perusahaan yang sukses misalnya, ya kan? Ya udah, dia coba gagal segala macem. Ya udah, baru setelah 10 kali gagal misalnya baru sukses. Tapi sebenarnya kalau dia belajar teorinya, ya kan, teori tentang ini gini, ya mungkin dari teori itu kan namanya teori di sains itu kan dibangun dari data lapangan, realitas dan sebagainya. Ya ini yang paling menarik sih. Jadi sering banget orang bilang misalnya di YouTube aku tuh kadang-kadang ya di video gitu komennya kayak ini sih teori doang, coba dong tanya ke orang beneran. Gini guys, teori itu nanyanya ke orang, bukan ke bangsa jin atau bangsa yang lainnya gitu ya. Itu benar-benar nanya ke manusia gitu loh. Kalau misalnya kita neliti riset-riset sosial kayak gitu, itu tuh ditanya ke orang beneran gitu. Tapi kok orang bilangnya kayak, ini coba dong lihat data orang beneran gitu. Ya memang ya itu dari orang beneran gitu, bukan dari jadi sebenarnya idealnya bangsa jin gitu loh. Idealnya dalam sebenarnya gini sih sebenarnya yang kita pelajarin di dalam akademis itu cenderungnya tuh kita belum diajarin dulu bahwa itu dapatnya dari mana. That's the problem. Sehingga ada orang konsepnya ini teori doang gitu kan, teori doang segala macam. Karena apa? Belum dijelasin gimana teori itu bisa datang. Kalau dijelasin dengan benar-benar bagus, satu, orang jadi tahu bahwa ini didapat dari realitas, bukan sekedar ujuk-ujuk orang ngayal terus kemudian dia bikin itu satu kan gitu. Iya. Itu satu. Kedua ya, kalau kita belajar tentang ya itu bagian situ ada filosofi dan metodologi. Kita jadi tahu teori-teori yang ada itu ada keterbatasan memang. Terbatas apa? Misalnya konteksnya ini, konteksnya tuh variabel yang harus gini segala macam. Nah, ketika kita terapin, ya kita harus aware akan variabel-variabel itu. Semua variabel terpenuhi apa enggak gitu. Yeah. Contoh yang paling sering nih di fisika gitu kan. Ada soal fisika nih. Soal fisika andaikan gesekan udara diabaikan, apa yang terjadi gitu. Padahal dalam realitas kita selalu hampir pasti ada gesekan udara, sehingga nggak nyambung antara teori dengan praktek kalau orang bilang dengan realitasnya. Seakan-akan jadi nggak nyambung. Padahal itu karena ada variabel yang penting, which is gesekan udara tadi. Kayak gitu.
Dan ya udah, jadi kalau dengan ini benar, dengan belajar teori benar dan ngerti banget maksud teorinya apa, diaplikasikan sehari-hari, itu bisa jadi lebih cepat prosesnya gitu. Ya, jadi nggak perlu nebak-nebak sendiri gitu ya. Padahal ada data-data yang udah ketemu duluan gitu kan sebelum kita gitu. Iya. Jadi nggak perlu kayak melalui pengalaman kita sendiri gitu kan, nyariin datanya sendiri, karena udah ada nih teori yang udah ibaratnya udah duluan gitu kan, udah menemukan konsep itu duluan gitu. Kita nggak perlu nemuin konsep itu dengan sendiri. Yeah, that's the point of science kan. Jadi sebenarnya seluruh dunia ini mencari tahu tentang suatu fenomena ini itu dan sebagainya sesuai dengan realitas, nemuin framework, teori-teori segala macam, akhirnya bisa dipakai oleh banyak orang gitu. Ya. Ya kan, kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya kita dari awal from scratch, dari nol lagi, ya kapan majunya peradaban ini gitu kan. Kan apa istilah itu, berdiri di atas panggung gajah, bukan apa namanya? Berdiri di atas punggung, bukan panggung. Punggung gajah. Shoulder of a giant. Oh, ya itu raksasa, itu Newton bilang gitu. Ya maksudnya ya itu bahwa satu penemuan akhirnya bisa men-trigger penemuan lain dan sebagainya. So kalau aku ada dikotomi antara book smart dengan street smart, sebenarnya tadi maksud Panji juga bukan itu masalahnya. Itu dia, makanya aku ganti jadi istilahnya gitu. Enggak, maksudnya bukan book knowledge. Iya. Ya kan, kemudian aplikasikan. Kemudian thinking skill sebenarnya. Enggak, justru itu ini maksudku ini. Jadi justru yang beredar di masyarakat awamnya itu apa sih? Book smart, academic smart, dan satu lagi street smart gitu loh. Dan street smart sama book smart ini kadang-kadang sebenarnya ya kalau menurut gue itu ada ketiga nih, di mana ya lo harus ngerti konsep dengan benar, bukan masalah nilai akademis lo berapa, lo ngerti konsep dengan benar aja, tahu bahwa di mana fungsinya lo belajar teori, dan kemudian aplikasi dialektika dengan realitas sehingga tahu di mana konteksnya berlaku, variabel apa yang berbeda dan sebagainya gitu sih. Masih terlalu ribet sih. Dialektika dengan realitas ini dialektika apa? Dengan realitas artinya bahwa teorinya ini ya, terus habis itu dipakai, lihat nih, begitu kita implementasi kita lihat beneran nggak sesuai nggak. Kalau nggak sesuai kita lihat di mana nggak sesuainya, ada variabel ada nggak variabel yang berbeda dengan di mana teori itu ada. Dan kalau misalnya ternyata memang itu nggak berlaku, kita justru bisa nyumbang ke badan ilmiah tadi bahwa gua melakukan ini nggak berlaku nih gitu, gua melakukan metodologi dengan benar, udah sesuai dengan semuanya, ternyata nggak berlaku, ya udah kita bisa kontribusi bahkan. Iya, ini ternyata teorinya salah nih gitu ya. Teorinya salah nih. Yang nggak tepat mungkin di sininya, di situnya gitu. Oke. Konsep itu apa, boy? Konsep tuh ya itu teori ya, bisa dibilang ngerti konsepnya itu teori tadi, jadi kayak. Ya sebenarnya kalau dalam istilah akademik sih, konsep teori itu hubungan antar konsep. Jadi konsep itu satu variabel doang gitu. Apa? Konsep itu satu variabel doang. Kalau teori kan menghubungkan antara konsep-konsep gitu. Misalnya konsep kecepatan gitu. Ya. Nah, itu dia kalau di fisip sih aku taunya gitu ya. Kalau di fisip tuh teori itu dia ada tesis gitu, ada hubungan sebab akibat gitu. Kalau konsep tuh enggak. Kalau konsep tuh cuman misalnya konsep gaya. Nah, itu konsep gaya, ngerti nggak? Tapi gaya ini kemudian berhubungan, misalnya gaya mengakibatkan apa. Nah, itu jadi teori gitu maksudnya. Ya, okay. Kalau di fisip kayak gitu. Sebenarnya itu bukan ke arah sana aku ngomong konsep. Maksudnya itu definisi. Iya, makanya itu definisi. Itu satu tadi yang menurutku perlu diadres, bahwa street smart, book smart, dikotomi itu let's tiada itu. Kedua, yang aku paling ini mungkin hal yang paling penting orang mesti tahu sih. Aku tuh sebenarnya jarang gitu mikir dengan konsep cerdas nggak cerdas, tuh jarang gitu. Ini orang pinter nih segala macam. Karena kalau gimana ya? Ntar deh lo, kalau sebab akibat berarti variabelnya lebih dari satu dong. Iya, exactly, that's the point. Jadi kalau dalam teori variabelnya emang lebih dari satu. Itu kalau di fisip kayak gitu. Lo nggak bisa bikin teori kayak cuman gaya gitu ya, nggak bisa. Teori itu kayak gaya, jika gaya maka apa gitu. Jadi harus ada sebab akibatnya gitu, baru jadi teori. Kayak misalnya jika supply turun, demand naik, harga naik. Nah, itu kayak gitu, itu teori gitu. Tapi kalau konsep demand, nah itu konsep gitu. Demand tuh konsep, supply tuh konsep. Kayak gitu. Kalau di fisip tuh kayak gitu.
Oke. Heeh. Oke, tadi satu ya. Tadi soal itu the dress Dikotomi dress. tentang street smart, book smart itu nggak perlu ada dikotomi Yes. gitu kan. Terus kemudian sebenarnya ada pertanyaan jauh lebih filosofis, cuman mungkin bahasnya nggak sekarang. Karena misalnya gini, kita kan take for granted nih bahwa kita mau mencerdaskan kehidupan bangsa kan. Ada nggak sih yang bertanya kenapa kita harus mencerdaskan bangsa? Kenapa nggak usah cerdas Iya. gitu? Karena Kenapa perlu ada tujuan itu ya gitu kenapa ya? ada tujuan itu? Tapi Iya, that's for the other. Itu by the way itu seru banget. Aku pernah bahas itu sering bukan Bahas aja, bahas kata Afu. Bahas. Sumpah. Biarin Afu aja yang bahas tuh. Nah, jadi gini, dibandingkan kita bahas apakah itu perlu apa enggak ya, gue mendingan kita definisikan lagi cerdasnya apa. Nah, tadi udah definisiin tuh sama Panji. Apa coba? Ya, cerdas itu, aduh, aku jadi lupa lagi. Cerdas itu kemampuan. Jadi sebenarnya gabungan antara kedua tadi sih. Jadi punya universal knowledge ya. Jadi punya pengetahuan universal. Tadi kayak ada orang yang salah ngerti juga kata universal ya. Gue juga baru tahu ternyata orang tuh bisa mengartikan universal tuh maksudnya ruang gitu. Jadi dia nanya universalnya mau sampai mana nih, sampai Indonesia aja atau sampai global? Gue bingung banget di situnya. Karena maksud universal tuh bukan gitu. Universal tuh maksudnya gimana ya? Gimana sih? Coba definisiin. Jadi ada universal knowledge gitu kan. Ada nih pengetahuan yang disebut sebagai pengetahuan universal. Maksudnya universal tuh dalam artian ya, kalau dalam konsep cerdas tadi maksudnya adalah ini harusnya menjadi suatu pengetahuan yang diketahui semua orang gitu. Maksudnya universal tuh kayak gitu. Nah, sementara nanti ada nih lawannya si universal ini yaitu partikular atau spesifik kali ya. Gimana sih istilah lebih enak? Ya pokoknya partikular atau spesifik. Nah, itu bakal apa ya? Ibaratnya nggak harus semua orang ngerti gitu, nggak harus semua orang tahu itu. Maksudnya universal tuh lebih ke sana gitu. Nah, jadi tadi si Panji standarnya orang itu punya pengetahuan universal dasar sama punya kemampuan berpikir kritis dan berpikir saintifik gitu. Iya, kalau aku again jadinya ngulang karena gini, ya namanya intelligence dan kecerdasan apa segala macam. Memang again kita selalu mikir per individu. Ya per individu ini orang ya nuansanya ya banyak kan. Oh ini orang Supaya cerdas, jadi sukses. Apa kemudian jadi cerdas tuh buat supaya sukses bisa apa segala macam kayak gitu. Dan kemudian yang paling sering memang ya dan jelas multiple intelligence tadi konsepnya bahwa tiap-tiap orang ada kecerdasannya di dimensi yang berbeda-beda dan sebagainya. Iya. Nah, terus sorry mau nambahin dikit yang bagian sukses tadi. Oke. Gara-gara orang ngartiinnya cerdas itu adalah tentang ini supaya orangnya bisa sukses dan sukses itu diartikan punya duit. Jadinya definisi cerdas itu ya kalau lo bisa nyari duit ya itu namanya cerdas. Gitu. Iya. Nah, jadinya akhirnya konsekuensinya adalah ya orang untuk jadi cerdas nggak perlu matematika. Untuk jadi punya duit nggak perlu matematika gitu. Untuk punya duit orang nggak perlu ngerti sains gitu. Untuk punya duit orang nggak perlu ngerti reproduksi itu caranya kayak gimana. Orang yang bilang reproduksi itu bisa dihasilkan dari sperma dan ovum yang ketemu di kolam berenang juga itu bisa punya duit gitu loh. Kayak gitu. Itu konsekuensi dari cerdas untuk sukses gitu. Oke. Jadi makanya itu kenapa nggak ada persetujuan terhadap standar cerdas gitu loh. Maksudnya standar bahwa ada universal knowledge, ada thinking skills itu nggak menjadi persetujuan umum lah. Kalau sekarang sih menurutku bukan menjadi konsep yang dipercaya sama banyak orang atau disetujuin sama banyak orang gitu. Nah jadi gini, tadi kan balik lagi ke definisinya tadi ya. Dan karena pastinya akan panjang kita bahas di sini. Ya karena pastinya akan panjang bahas ini. Iya. Aku mau jelasin dulu bahwa setelah perdebatan tadi, karena konsep cerdasnya tadi dengan definisi per individu bisa beda-beda, apakah negara akan men-encourage kecerdasan yang ini apa yang itu gitu. Oh, negara cerdas seni doang, ini doang, itu doang, apa segala macam. Akhirnya itu jadi permasalahan oke, itu pilihan negara mau mencerdaskan bangsa tuh ke arah mana? Itu jadi jadi rancu sama competitive advantage dari tiap-tiap individu. Aduh, nah ini competitive advantage nih konsep gitu ya. Keunggulan. Dan gue tuh paling malas kalau suruh ngejelasin kayak gini karena jadi banyak banget prerequisite-nya gitu loh. Coba. Jadi aku nyerah, kamu aja yang jelasin, nggak tahu deh gimana ngejelasin. Oh itu apa yang nanya? Iya, si Afu lagi sinis gitu katanya. Gara-gara hari ini katanya masyarakat mengartikan sukses itu diterima di 11 kampus Ivy League. Terus dia nanya jadinya tuh, itu termasuk sukses nggak tuh?
Menurut kita sih enggak ya. Sukses menurut kita bebas menurut Nah, persepsi justru itu. masing-masing. Jadi kalau gue ya, pertama kecerdasan individu masing-masing itu gue nggak terlalu peduli dia jadi jago banget di apa segala macam ya, Iya, boleh lah gitu ya. mau sukses kayak gimana dia juga kayak gini, beda-beda gitu kan. beda-beda. Di Konsep dalam sukses, individual konsep level, berhasil. pada individual level dari kecerdasan itu mereka bisa apa ya, cerdas, kreatif. Yang ini ada orang sangat kreatif ya, oke, fine. Iya. Ada orang cerdas banget ya, oke, fine. Bisa respect ya, bisa aja di respect. Karena kalau aku sih respect bukan gara-gara cerdasnya doang ya, pasti other things lah, value-nya, karakter dan sebagainya. Iya. Nah, jadi yang kalau kebayang nggak maksudnya? Jadi dari sini kan individu bisa beda-beda, arahnya bisa berbeda. Kalau Iya. negara mencerdaskan ke arah mana, itu jadi pergulatan yang lalu itu jadi kemana gitu, ya kan? Karena ya bisa ada partai politik yang kecerdasan A untuk mendukung kecerdasan B dan sebagainya. Ya. Jadinya ada hasil diskusi yang udah bertahun-tahun gue lakuin. Jadi konsep kecerdasan itu harus yang menjadi suatu standar berkehidupan sebagai bangsa gitu loh. Akhirnya kayak gitu. Iya, jadi bukan cuman berkehidupan sebagai individu, misalnya jadi YouTuber atau jadi pengusaha sukses, Kecerdasan tapi individunya iya, itu itunya nanti tetap ada. Iya. tapi bukan sesuatu yang apa ya, di enforce gitu loh. Karena itu kan tadi definisi suksesnya kan bisa beda-beda gitu kan. Jadi kalau negara ngurusin suksesan individual, Yang ya itu Gimana individual ininya? beda-beda gitu. Iya. Dan kemudian kecerdasan pada individual untuk berkompetisi juga sifatnya relatif. Artinya bahwa kalau 10 orang udah kecerdasan, misalnya kecerdasan itu ngaruh sama suksesan, misalnya ya. Kalau semua masyarakat Indonesia IQ 120, nggak ada yang unggul kan? Kalau semua sama rata 120, akhirnya apa? Oh, kalau gitu kita naikin jadi 130. Ternyata semua udah 130. Akhirnya apa? Nggak ada yang unggul lagi gitu loh. iya kalau misalnya didefinisikan dengan kesuksesan gitu Exactly. ya. Karena apa? Kalau soal Competitiveness individu ya. Keunggulan individu. nilai keunggulan ke Iya. individu ini akhirnya jadi relatif terhadap yang lain. Nah, jadi kita harus mendefinisikannya itu harus Yes. dengan keunggulan sebagai bangsa gitu, sebagai suatu populasi masyarakat. Satu keunggulan sebagai bangsa, atau kalau aku standar minimal Manusia. banget sebenarnya. Standar minimal banget, justru nggak tinggi-tinggi. Standar kecerdasanku adalah bahwa kita bisa punya suatu standar untuk ambang batas peradaban aja dulu gitu. Iya. Untuk aman. Ya, peradaban di sini ambang batas peradaban ini apa ya? Bang Sabda. Pasti kayak Pertama, gitu. ya kan, pertama Maksudnya jelas apa nih, Bang Sabda? dari kapan tahu, dari udah belasan tahun aku selalu ngomong standar kecerdasan di dalam demokrasi, ya kan? Di dalam demokrasi standarnya ketika kita voting, ya semua harus bisa rasional dong, scientific literacy-nya udah oke dong, gitu kan. Jadi ketika kita voting tuh, ya udah rasional lagi. Nah, gitu. mungkin orang juga bingung nih di sini ya, misalnya kenapa demokrasi mesti saintifik sih? Ribet banget sih, demokrasi mesti sains-sains segala gitu. Coba gimana? Iya, kalau misalnya ya satu ya, demokrasi nggak, kita kan mau sebagai masyarakat, ya kan, kita mau dari A menuju ke B, ya kan, dari A menuju ke B. Nah, bayangin kalau realitasnya dari A ke B, itu bayangin kalau analoginya kita mau jalan nih dari Jakarta ke Surabaya, gitu kan, kita harus punya peta yang akurat dong. Iya. Peta yang akurat bahwa oke, kalau gue mau jadi A ke B, ini decision gue akan melakukan A, B, C, D misalnya gitu, ya kan. Nah, kalau petanya nggak akurat, ya kan, peta yang nggak akurat ya nyasar dong. Dan sains itu, the goal of the science adalah bikin peta seakurat mungkin dengan realitas. Nah, jadi gunanya sains itu maksudnya adalah dalam menentukan fakta-faktanya gitu ya, dalam membaca apa nih fakta-faktanya, dan itu yang kita pakai untuk mencapai tujuan, untuk menentukan cara gitu kan. Yes. Jadi kalau misalnya kita berdemokrasi nih kan biasanya kan ada tujuan nih, misalnya ya, oh kita tujuannya mau menciptakan kesetaraan ekonomi misalnya. Nah, itu kan tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan itu, kita kan harus membaca dulu nih ya realitanya kayak gimana, ya kan? Fakta-faktanya gimana dan metodenya untuk mencapai itu kayak gimana gitu kan. Nah, metode itu yang disebut sama Sabda tadi sebagai map tadi ya, peta gitu maksudnya. Nah, sains itu membantu kita untuk bikin peta itu tuh, maksudnya peta yang akuratnya kayak gimana gitu maksudnya, right? Gitu maksudnya ya. Dan ketika aku bilang demokrasi, ya ketika gue bilang demokrasi, maksud gue demokrasi itu bukan masalah voting secara politik doang. Iya. Ini related tuh konsep pasar bebas lah. Lo ekonomi juga, bisnis yang lo pilih untuk
lo keluar duit beli barang dari perusahaan kayak apa, itu kan juga your economic vote kan, lo voting secara ekonomis. Oh iya, votingnya bukan cuma pejabat politik doang guys, Yes. tapi juga barang-barang, brand-brand yang lo beli, influencer-influencer yang lo dukung, konten-konten yang lo tonton, ya kan, YouTube yang lo kasihin AdSense dengan lo tonton dan seterusnya gitu. Jadi itu semua voting juga gitu loh, bukan cuma milih presiden atau gubernur doang. Jadi kalau misalnya lo bilang ya elah pemilihan politik juga udah nggak jelas gitu kan. Ya Tapi pokoknya kan yang intinya kita lain-lain hidup di ada. masyarakat bareng-bareng nih. Iya. Ya, seluruh masyarakat ngebentuk negara ini dengan cara voting secara politik, voting secara ekonomis, voting secara sosial, gitu kan. Iya. Kemudian nyampah atau nggak menyampah, ngerusak ekologis atau membangun ekologis, menjaga ekologinya itu segala macam. Jadi Ya betul. karena gue hidup di dalam masyarakat yang akan dalam suatu ekosistem ini gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang dodol ya kita kena akibatnya. Dan ya Nah, cuman kan kemarin ini kan misalnya ya orang kan langsung ngomong nih dodol nih, tapi standar dodol ini juga exactly. Nah, gitu loh. itulah Gitu perdebatan. maksudnya. Aku sih ya ini ada yang bilang bahwa ya kalau ini tinggi banget standarnya, tapi aku bilang justru ini minimal, rendah. Justru biasa aja ya Justru standarnya. thinking skills itu kebanyakan kan orang mikir kok pinter tuh kayak semacam suatu genetik yang udah nggak bisa Iya. bahwa orang udah punya. Ya, Sebenarnya dia sih emang pinter, kalau gue sih ya, enggak thinking gitu ya. skills itu biasanya kan kayak ada gitu ya. ilmunya, logika itu ada aturannya. Iya. Critical thinking itu ada segala step-stepnya dan Itu bisa dipelajari. Dan itu bisa dipelajari, aturan itu bisa dipelajarin, bisa diikutin, bisa dilatihanin sehingga yang tadinya misalnya kayak ngitungnya lama gitu, begitu dilatihanin jadi cepat misalnya. Kalau bahasanya tadi thinking fast and slow, dari sistem 2 pindahin ke sistem 1. Pelan-pelan menginternalisasi thinking skills itu Iya. menjadi bagian terintegrasi dari lo beroperasi sehari-hari. Iya, Satu. jadi nggak capek lagi gitu loh. Misalnya mikir pakai logika. Nah, logikanya itu nggak lagi dengan segala daya upaya Iya. untuk berlogika, tapi udah menjadi bagian dari Jadi intuisi effortless, gitu ya. iya. Jadi kayak udah otomatis. Part Nah, of gitu. system Udah satu. otomatis jadi logika gitu. Karena udah sering, ya sebenarnya tujuan pendidikan kalau pakai standar, misalnya kalau gue bikin sistem pendidikan, standarnya satu adalah ngertinya, ya kan. Kedua Iya. itu terinternalisasi maksudnya apa? Udah sehari-hari dipakai, setiap saat biasa dipakai. Terinternalisasi itu maksudnya gitu tuh guys. Jadi Gitu. udah kayak udah menjadi wired ya, udah masuk ke Iya. dalam otak, jadi bisa kayak otomatis langsung kayak gitu Saya mikirnya. belajar gaya gesek, ini kita belum sampai, tapi let's say misalnya belajar gaya gesek gitu kan tentang fisika. Gaya gesek di fisika udah ngerti, tetap udah ngerti, tapi abis itu terinternalisasi sehingga ngeh kapan gue harus gerak kayak gimana, kepleset apa enggaknya segala macam, setiap saat bisa ngeh. Oh kalau gini gue kepleset nih, kalau kira-kira segini angle-nya gue kepleset bahaya gitu. Misalnya contoh Iya. yang paling gampang gitu. Jadi kayak gitu, jadi thinking skills nomor 1. Contoh lainnya kalau dalam matematik juga bisa tuh ya. Kan kamu sering bilang tuh kalau misalnya orang kan di publik ini kan kita biasanya kan bahas tuh kebijakan publik ya kan. Yes. Misalnya pejabat mau ngapain. Nah, terus ketika ada suatu kebijakan, penalaran matematis itu penting gitu untuk kita bisa langsung melihat scale-nya gitu kan ya. Jadi ya, skala ekonomi. jadi yes, of skala ekonomi, dan untuk melihat visibility dari suatu kebijakan gitu loh ya. Misalnya ini kebijakan bisa nggak nih terjadi nih gitu kan, visible nggak nih. Nah itu kan kita harus menghitung dari sisi resource, dari sisi skala yang harus di-serve ya kan, dari sisi populasi yang mau di ibaratnya mau dikasih sebagai beneficiary itu berapa ya kan. Dan terus habis itu benefitnya juga nanti terkonversinya menjadi apa nih ukuran lagi kan. Jadi itu semua kan sebenarnya masuk ke dalam suatu skala nih gitu. Nah itu numerik gitu loh maksudnya, ngerti nggak? Iya. Kayak gitu maksudnya. Contoh. Nah itu jadi penalaran matematis. Nah itu harusnya udah terinternalisasi. Jadi bukan ngomong-ngomong ngaco jadi Contoh gitu. ya, contoh maksudnya Kebijakan gimana? publik. Jadi ketika kita misalnya nih gue ngambil contoh gampang ya, Ya. untuk ngambil terbiasa dengan penalaran matematis pada skala-skala. Misalnya gini, ya, ada yang bilang bahwa, waduh kita harus punya pendidikan berkualitas gratis Ya. seluruh Indonesia gitu, Ya. ya kan gampang gitu ya. Oke. Berkualitas gimana nih? Nah, kita define satu-satu. Seluruh Indonesia anak-anak harus dapat pendidikan gratis, mungkin kuliah gratis. Ya. Total jumlah anak usia sekolah itu di Indonesia sekitar 60 jutaan. Ya, yang jadi pelajar 53 juta. Ini mungkin sekarang udah data lebih banyak lagi, mungkin nggak, tapi kira-kira 60 juta. Ya. Oke. Kemudian pendidikan berkualitas kita define misalnya 1:15.
Jadi satu guru itu mengajar 15 orang maksimal. Berarti kalau gitu, ya kan 60 juta siswa, ya kan dibagi 15, berarti berapa tuh? Cepat. Berapa? 4 juta. 4 juta. Oke, 4 juta nih. Terus kemudian guru berkualitas, ini harus apa standarnya gitu. Guru berkualitas bisa jadi yang gajinya 100 juta misalnya. Ya. 100. Jadi untuk dapat kualitas segitu, harga orangnya itu 100 juta. Per guru gitu kan, 100 juta. Ya kan. Kalau gitu, kalau gitu 400 juta nih. 100 juta per tahun per guru. Ada 4 juta guru. Iya. Berarti bukan 400 juta dong. 400 triliun. Iya, 400 triliun. Gitu. Itu baru gaji guru misalnya. Baru gaji gurunya, ya kan? guys. Nah, itu maksudnya budget kita berapa nih? Budget kita 2 triliun. Nah, dihitung budgetnya berapa, jadi, gitu-gitu. Make sense nggak sih ini gitu? Apakah ini make sense? Apakah dengan gaji 100 juta per tahun itu akan mendapatkan kualitas guru yang the best atau segala macam? Ya itu sederhana aja nggak Itu penalaran matematis, guys. Contoh lain nih, misalnya ya, contoh lain dong, boleh nggak? Boleh. Ya, contoh lain misalnya nih. Kita mau bikin standar hak asasi manusia ya. Misalnya rumah sebagai hak asasi manusia ya. Jadi setiap orang itu harus punya rumah. Terus rumahnya ini didefinisikan nih, rumah itu harus menapak tanah, gitu kan? Nah, kalau misalnya kita punya 250 juta orang yang harus punya rumah. 20, betul, okay. Ya, misalnya ya. Atau berapa pakai kepala keluarga deh ya, pakai rumah tangga. Ya, misalnya 100 juta rumah tangga, kakak ya. Kakak kayak 100 juta kakak misalnya. Berarti kita harus menyediakan 100 juta rumah yang menapak tanah gitu. Nah itu ya. Jadi menskalakan tuh harus dilihat tuh. Bisa nggak nih 100 juta tanah ini di provide, dan bukan cuma tanah doang dong. Orang nggak mungkin hidup cuma di dalam rumahnya doang kan. But then harus juga bagian-bagian lainnya, ya kan, misalnya space untuk apanya ya, sekolahnya, rumah sakitnya, jalan rayanya dan segala macam. Nah kayak gitu maksudnya penalaran matematis tuh ya. Ya, jadi diukur nih gitu, dari sini dihitung secara skala kayak gimana, secara resource kayak gimana, kayak gitulah kira-kira. Mungkin nggak gitu? Ya mungkin nggak. Ya kayak gitu-gitu aja, nggak sebenarnya nggak rumit. Nggak rumit. Bukan limit trigonometri gitu loh, bukan. Tenang aja. By the way, limit trigonometri gampang. Anyway. Tapi kan rasanya rumit ya. Kayak kotak gampang gitu. Rasanya. Anyway, so jadi ya basic thinking skills tadi itu terinternalisasi, dipakai kemana-mana. Itu satu. Ya. Kedua adalah scientific literacy mulai dari tahu apa itu science, metodenya gimana. Intinya jadinya ketika kita punya satu ya, scientific literacy bagian satu pertama adalah bagian filosofi dan metodologinya. Aduh, maksudnya apa nih Bang Sabda? Maksudnya gini, kan selalu bilang kalau lo punya pertanyaan, lo tanya balik, lo punya jawaban dari suatu pertanyaan, how do you know apa yang lo tahu itu bener gitu, tahu dari mana sih itu gitu. Nah kalau sering menanyakan kayak gitu, akhirnya lo akan cari tahu nih metodologi untuk dapat suatu pengetahuan yang reliable itu seakurat mungkin deh gitu ya, tentang realitas. Nah itu metode ilmiah nih, scientific method. Ya. Itu satu, dari sisi metodenya dulu nih. Nah, scientific method itu bukan cuma sekedar hipotesis gini-gini doang. Itu penting, kita tahu bahwa itu yang paling reliable. Pengetahuan yang paling reliable itu di luar matematik. Kalau matematik itu udah kebenaran mutlak tuh, beda domain. Beda ranah ya, matematik sama sains. Nah, kalau yang ini sains ini ranah empiris ya. Ranah tentang realitas. Kita nggak bisa mencapai 100%, tapi selalu makin dekat. Makanya sebutnya reliable. Ada yang nanya, Bang, di ITB dulu ketemu sama Budi Raharjo nggak? Nggak tahu itu siapa. Ketemu lah. Oh, ketemu. Itu dulu sempat jadi dekan nih. Ya, ketemu dia. Lanjut. Sampai mana tadi? Ya pokoknya seakurat mungkin. Jadi metodenya, ranahnya tadi matematik sama sains itu beda. Oke, dan kemudian belajar dari metode, tahu bahwa ternyata ini metode yang paling reliable nih untuk mengenal realitas. Nah terus tadi ada yang nanya soalnya, kira-kira dominasi sains nih bakal runtuh nggak sih gitu dalam waktu depan? Kayaknya pertanyaan itu relevan dengan ini gitu loh, metodologi. Jadi ya maksudnya sains sendiri itu nggak jrek gitu kan, maksudnya dia tuh nggak rigid begini kan, maksudnya bentuknya dia tuh bisa selalu dikoreksi dengan dirinya sendiri. Karena metodologinya kan ya justru kalau misalnya dia udah ibaratnya nggak udah salah gitu, udah terbukti salah kan langsung berubah lagi kan, ya maksudnya dari di dalam sainsnya itu sendiri kan
ya udah dengan sendirinya mengoreksi dirinya sendiri. Iya, jadi sains tuh inherent di dalamnya tuh memang ya itu tadi dalam proses metodologi tadi untuk nemuin suatu teori ya, suatu hipotesis diuji, kemudian ada teori, kemudian abis itu bisa di-revise teorinya dengan teori yang lebih lengkap, bisa direvisi ya, gitu ya. Kadang tuh orang salah pengertian bahwa itu dinegasikan, nggak selalu dinegasikan, nggak selalu dibantah gitu loh, dibantah total, terus bubar ya. Nggak gitu, tapi kecenderungannya lebih ke revisi lebih lengkap gitu. Bahkan ada orang yang kan suka bilang nih Newton, terus kemudian dibantah sama Einstein, totally salah, nggak gitu. Itu banyak banget penelitian salah, kayak fisika klasik, fisika modern, kesannya seakan-akan itu dua hal yang wah udah totally berbeda, nggak gitu. Ya konsepnya Einstein, teorinya Einstein akan lebih lengkap dibandingkan Newton, menjelaskan di kondisi yang lebih banyak, bukan berarti menjelaskan hal yang belum terjelaskan sebelumnya gitu ya. Enggak, pada kondisi-kondisi tertentu ya Newton lebih, tuh udah mulai error nih, udah mulai ada error. Kalau ini bisa nih lengkap. Jadi lebih reliable. Ya, lebih reliable dalam suatu rentang yang lebih banyak gitu. Ya. Ya jadi. Nah gitu ya, jadi tadi yang nanya sains dominasi gimana ya, sebenarnya sains itu sendiri tuh bukan gimana ya, dia suatu sistem. Iya, suatu sistem yang bukan, di dalamnya bukan kayak Pancasila bukan satu dogmatis apa dua gitu. Jadi lo nggak ada, kalau Einstein bilang apa semua harus ngikutin Einstein karena kita saintis, bukan. Lo dengan bebas bantah Einstein kalau emang dia salah. Lo tapi argumennya jelas dengan data-data informasi bla bla bla, teori kenapa gitu. Iya, betul. Satu ya tadi metodologi tahu kan, kemudian abis itu detail tentang metodologi juga penting. Detail tentang tahu metodologi itu penting banget. Iya. Karena apa? Nanti akan tahu beda-bedanya nih. Oh, di dalam ranah yang kayak gini. Nah, ini karena lagi ngomongin sains, aku ngerasa penting banget nih bahas ini. Ini ada yang ngomong, penting untuk berpikir kritis dan mengandalkan sains. Terus kita dituntut menghormati individual rights transgender dengan memanggil orang transgender dengan preferred pronoun-nya. Kan itu nggak scientific, Kak. Nah, ini kesalahan ranah ya. Ya udah, aku politically incorrect aja deh. Nggak, tapi ini kesalahan ranah gitu loh masalahnya. Nggak ada istilah nggak scientific atau scientific untuk referensi moral gitu ya. Misalnya hak asasi manusia kan nggak scientific ya, memang karena memang ranah moral itu nggak ada gitu loh. Bukan nggak scientific, tapi bukan ranah scientific atau nggak scientific gitu loh. Jadi justru tadi. Jadi susah ini. Ya. I'm being politically incorrect sekarang. Bedain ya. Ranah sains tuh di mana? Ranah matematik di mana? Ini ranah yang bisa beda benar ranah. Salah. Itu ranah benar salah ya. Benar salah itu logika, benar salahnya diukur dari strukturnya, matematik dari strukturnya, penalarannya. Sains dan sebagainya itu benar salahnya dilihat dari realitas. Tapi bisa dinyatakan ini benar, ini salah. Artinya benar, true false gitu ya. Ada ranah moral. Masalahnya di Indonesia ranah moral ini kita nyebutnya juga benar dan salah. Sebenarnya itu baik buruk. Oh, apakah baik kita melakukan ini atau kita buruk? Bukannya benar nggak sih kita melakukan ini? Baik buruk ya, bukan benar salah. Benar salah dalam tindakan itu lebih ke gue dari A mau menuju B. Kalau gue melakukan A, benar nggak? Nah, itu lebih tepatnya sebenarnya bukan baik buruk juga, tapi benar salah itu bisa berlaku di situ. Ngerti nggak maksudnya? Dari caranya ya, caranya benar atau enggak bisa bukan tujuannya. Tapi tujuannya gimana ya? Tujuannya mah benar bebas. Benar salah diukur dari apakah yang lo lakuin itu mencapai. Nyampe nggak ke tujuan. Gitu. Nah, sementara kalau tujuan itu sendiri gimana? Ya itu bebas. Tujuannya mau gitu. yang mana gitu. Misalnya, bang, gue kalau misalnya nusuk pisau ke jantung orang, benar nggak sih? Lo tujuannya apa? Gue mau bunuh dia. Oh ya benar. Gitu. Misalnya gitu. Ya. Tapi membunuhnya benar apa baik apa buruk? Ya jelas itu sih bisa bagi gue ya buruk gitu. Karena kalau kita misalnya nih referensi moral kita percaya bahwa orang tuh boleh punya hak individu, jadinya kalau misalnya haknya dicabut ya itu buruk secara moral menurut kita. Nah, moral orang lain sebenarnya nggak bisa gitu. Makanya jadi gue tuh selalu bingung kalau misalnya ada orang ngomong, ini namanya nggak bermoral nih, nggak bermoral. Ya enggak, dia bermoral, tapi moralnya beda gitu loh. Set of moral, set of values ya. Bukan dia nggak bermoral. Etika, moral sebagainya. Jadi genosida itu bermoral nggak? Ya bermoral, tapi moralnya beda dengan moral kita gitu. Kalau misalnya dia moralnya dia tujuannya adalah menjaga etnisnya dia, ya kan berarti benar dong yang dia lakuin dengan menggenosida etnis lain. Moralitasnya gitu. Bisa, ya itulah fasisme gitu kan. Moralitasnya itu moralnya bahwa dia, begitu loh. Rasnya dia itu harus superior dan mendominasi dunia gitu kan. Itu moralitasnya mereka. Jadi hal-hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu, ya itu baik, benar gitu. Iya. Ya kan, jadinya akhirnya genosida, membunuh yang lain segala macam dalam moralitas set value-nya dia.
Ya itu benar gitu. Nah, nanti sainsnya di mana? Sains itu ngejudge di bagaimana menentukan cara mencapai tujuannya. Nah, itu baru bisa karena sains tuh menjelaskan realita doang nih, realitanya kayak gimana. Sains gitu. nggak ada saran-saran harus nggak ada saran terhadap moralitas kita, nggak ada. Misalnya harus HAM atau harus nggak HAM, nah itu nggak ada, itu bukan ranah sains gitu loh ya. Termasuk hak transgender apa itu juga bukan ranah sains gitu ya. Nah, cuman keberadaan transgender secara biologis kayak gimana, nah itu bisa. Misalnya fakta, bener nggak sih faktanya misalnya transgender tuh lebih cepat mati misalnya daripada bukan transgender, nah itu ranah sains gitu. Kita bener bisa cek sih bahwa memang bisa terlahir secara genetis jadi gay atau apa segala macam, gitu. bisa dicek Itu gitu. ranah sains gitu. Tapi apakah terus kemudian kalau terlahir kemudian itu jadi kayak gimana, itu urusan kita yang nentuin moralitas kita, berdebat gitu. Apakah orang itu harus penjara gara-gara itu? Nah, itu baru pertanyaan lain. Terus tadi ada yang nanya, terus acuan moral itu apa? Nggak ada acuan luarnya ya. Acuan moral itu tidak ada. Udah. Perdebatan bebas itulah serunya, perdebatan bebas. Makanya akhirnya jadi ratifikasi, jadi gini. Memang akhirnya kita punya sense, kita punya sense nih bahwa satu hal lebih bermoral dibanding lain. Kita punya sense, bukan berarti itu nggak punya, tapi ya itu bebas untuk diperdebatkan. Ya maksudnya acuan nggak ada tuh maksudnya itu balik ke diri kita sendiri lagi gitu maksudnya. Jadi nggak ada acuan luarnya gitu loh. Kalau sains kan ada acuannya nih, yaitu realita gitu kan. Tapi kalau moral tuh enggak gitu kan. Jadi gini, justru hukum internasional kayak hukum nasional kayak hukum daerah kayak itu sebenarnya kesepakatan publik tentang moralitas yang mau kita pakai bareng-bareng. Itu kayak kesepakatan kita sendiri aja gitu. Maunya kayak gimana gitu. Karena gini, kenapa aku ngomongin gini, karena gini loh, ada banyak yang aku ngeliat ya bahwa ada orang mikir bahwa kalau bagi dia salah, dia mikir itu udah jadi hukum, udah pasti itu dilarang gitu. Belum tentu. Kadang moral lo tuh nggak diadopsi ke dalam hukum. Iya, belum tentu. Yang lo bilang salah itu di secara hukum udah ilegal, belum tentu gitu. Iya, contoh yang paling umum tuh zina, yang dalam artian seks di luar nikah. Iya. Itu dalam hukum Indonesia tuh nggak ada larangannya, tapi orang mengira itu ada larangannya gara-gara moral dia nganggap itu salah, tapi secara hukum tuh enggak. Dan kemudian gara-gara terbiasa ada penggerebekan dianggap itu melanggar hukum. Iya, melanggar hukum. Padahal penggerebekan itu ya bukan. Dan bisa jadi sesuatu yang lo anggap baik-baik aja dan nggak apa-apa, ternyata malah hukum. Dilarang, kayak gitu. Contoh nggak laporan pajak gitu kan. Kalau yang lupa tuh. Iya, makanya jadi banyak yang kaget kan kayak ternyata ini bisa juga ya dipidana kayak gitu. Kayak misalnya yang terakhir tuh orang jual keperawanan tuh. Kan kerasanya kayak nggak salah gitu kan, tapi ternyata baru tahu juga tadi ada yang bilang juga bahwa kayaknya ini ada kemungkinan pelanggaran gitu. Jadi ternyata ada nih ranah hukumnya gitu, bahwa itu nggak boleh gitu, kayak gitu loh. Dan mungkin di negara-negara lain juga banyak lah yang sering ngalamin kebiasaan apa di Indonesia gitu kan, terus ternyata di negara lain tuh didenda kalau ngelakuin itu kayak gitu loh. Iya. Ya, misalnya telat naik kereta gitu-gitu loh. Justru itu makanya jadi tahu hukum tuh penting ya di situ sih. Ya, to be honest, gue juga nggak terlalu tahu, lebih banyak jelas lebih tahu dia gitu ya. Karena banyak banget aturan yang ada dan itu pasti diperbarui terus-terusan dan makanya kita harus care juga. Ya, care juga akhirnya bakal ada aturan kayak gini. Fuck lagi lah, nggak mungkin, nggak boleh nih. Karena kalau misalnya kita nggak setuju, kita ya udah protes segala macam. By the way, untuk bahas ranah moral ideal kayak gimana itu mungkin bahasan lain ya. Hari ini kita kayak mesti mulai wrap up nih. Balik ke definisi tadi. Kita wrap up tadi. Thinking skills penting, scientific literacy supaya kita tahu petanya jelas. Terus kemudian pengetahuan tentangnya itu filosofi dan sebagainya dikit aja, nggak usah jauh-jauh supaya tahu ranah, supaya tahu mana yang benar, salah, baik buruk. Apa sih beauty and the beast itulah ya, beda-beda gitu, ranah itu ya. Berarti filsafat perlu berarti gitu ya tadi ya meta gitu, filsafat itu sebagai yang manajemen ilmunya lah gitu ya. Itu tadi si Afu sempat nyebut juga sih, kita butuh pengetahuan sama kayak atasnya pengetahuan itu, pengetahuan tentang pengetahuan itu sendiri atau meta knowledge sama meta kognisi kali ya pengetahuan terhadap cara berpikir kita juga gitu ya. Meta kognisi gitu kan maksudnya. Nih menarik nih. Konsep parallel universe itu sains tuh, tapi belum ada realitanya. Masa acuan sains itu realita? Nah, itu bagus. Gini, ada hal-hal tertentu ya, kayak misalnya bahas tentang parallel universe itu adalah konsep yang ada di sains. Yes. Tapi kalau dia belum seberapa terbukti, apalagi belum ada evidence sama sekali, ya itu belum masuk ke dalam satu teori sains gitu. Belum menjadi teori. Hipotesis gitu. Lo bisa punya hipotesis yang aneh banget juga nggak masalah. Bebas. Dan mau bikin hipotesis apapun itu intinya, bebas. Sains itu ada dua, satu metodologinya tadi kan. Mungkin kurang dimengerti kali ya, maksudnya acuan realitanya masih gimana. Jadi
tujuannya iya jadi gimana ya, sains sebagai metode tujuannya itu untuk membaca realita nih. Nah acuannya untuk tahu pembacaan itu benar atau enggak itu realita gitu. Tapi apakah orang-orang di dalam sains ini semuanya ini udah terbukti benar secara realita? Ya enggak lah, mereka bisa bikin dugaan-dugaan apapun gitu loh. Nah terus di dalam metode sains itulah baru dicari nih pembuktiannya. Kalau misalnya belum ternyata belum terbukti, ya udah kita bilangnya belum terbukti gitu. Udah sesimpel itu sebenarnya. Oke. Gitu ya. Pokoknya cek dengan realitas. Itulah kenapa eksperimen, replikasi dan sebagainya itu penting. Iya. Make sure bahwa teori itu sesuai dengan realitas, itu paling penting dalam sains. Nah itu ada yang ngejelasin bagus tuh. Parallel universe. Nah, oke, sip. Ya, bisa dibaca sendiri. Oke. So, Masuk ke pertanyaan atau ntar ya aja? udah. Ya pokoknya tadi udah Jadi jelas udah. ya ranah-ranahnya. Nah, jadi balik ke konsep kecerdasan tadi yang universal itu kalau gue, ini kan pendapat gue itu ada. Duh, nih penting lagi nih. Apa nih? Berarti ilmu di cabang theoretical physics kayak string theory belum terbukti kebenarannya itu bukan sains dong. Nah, Lagi-lagi ya. Nah, gini. Exactly. This is yang mau gue bahas. Di sains itu ya memang lo ada nih orang-orang yang berteori lah kasarnya. Jadi dari Berhipotesis lah. berhipotesis dari misalnya nih dia udah ada teori-teori yang ada, konsekuensi logis dari teori-teori itu dia bisa jabarin tap. Nah, inilah hipotesis-hipotesisnya gitu. Yeah. Nah, di situ itu ya udah itu bahan-bahan hipotesis ini mau disebut ya sains atau enggak. Yeah. Kalau gue pribadi itu gue akan sebutnya itu hipotesa, scientific hipotesis aja gitu. Iya, belum menjadi scientific teori theory gitu. atau scientific theory gitu. Jadi kalau kita mau sains tuh ya satu metodologinya dulu Nah, nih. cuman again karena Kedua. sains itu juga dilakukan oleh kita sendiri ya, dalam artian dilakukan oleh manusia sendiri. Jadi ya memang tetap akan bisa juga terjadi perbedaan pendapat juga di dalam sains itu sendiri karena sains is a method. Iya, sebenarnya gini itu metode, perdebatan secara praktisnya kalau mau tahu ya, karena gue punya teman saintis yang experimental physicist, perdebatan yang terjadi adalah karena gini, kalau theoretical physicist itu misalnya ada percaya A, ada hipotesis A dan B, dua-duanya ini untuk pengujiannya itu beda cara ngujinya, dan untuk bikin pengujiannya itu butuh billion of dollars. Ya, jadi perdebatan lebih ke politik, duitnya kemana nih, mau nguji hipotesis A atau hipotesis B, lebih kayak cenderung kayak tapi gitu. ya udah belum kan berarti, maksudnya tetap aja belum dibakukan sebagai suatu scientific theory gitu ya. Apa? Sebelum dia dibuktikan belum dikatakan sebagai scientific theory. Ya. Cuman itu mereka memang orang-orang physical theories dan segala macam itu memang ya dibilang domainnya science. Well, secara profesional scientist gitu science, kan. Apakah hasilnya itu udah jadi science? Ya udah scientific knowledge yang reliable segala macam belum tentu gitu. Ya. Anyway, so jadi perkembangan sainsnya sangat butuh duit. Wah, sangat butuh duit justru. Iya, karena pembuktian itu loh yang paling berat. Nah, kalau di sini tapi nggak perlu ya di sini. Di sini orang bikin kesimpulan sendiri, klaim sendiri, nggak ada pembuktiannya juga nggak apa-apa. So let's go back to the konsep cerdas. Kalau menurut gue pribadi ya, konsep cerdas itu memang adalah suatu ambang batas, thinking skill, scientific literacy, standar dan mungkin moralitas standar ini dulu aja. Karena kita dari situ bisa fokus mana yang paling penting untuk bangun masyarakat yang minimal dulu nih gitu. Jadi nggak ngerepotin orang lain. Ya, misalnya ada tapi tadi kurang satu sih sebenarnya. Apa? Rasionalitas sih. Itu jadi tadi kan tinggi skills rasionalitas kan. Oh, masuk situ ya? Yeah, oh iya. Enggak, soalnya maksudnya rasionalitas di sini juga kita harus memilih untuk memakai itu. Iya, gitu approach untuk rasionalitas di situ. Iya. Ya, maksudnya tinggi skills kan salah satunya critical thinking. Sebenarnya gue juga nggak suka dengan istilah kritis ya. Kritis di Indonesia punya nuansa yang negatif lah gimana segala macam gitu. Seharusnya padahal tinggi saya tinggi yang lurus lah, yang healthy skepticism dan sebagainya. Iya, kalau pembuktian secara matematis gimana kak? Damn. Now kita udah masuk ke ini udah lebih dalam lagi nih soal scientific thinking ya. Aku pengennya kayaknya di bahasan berikutnya aja. Iya, bisa. Okay. Ini detail-detail yang kayak misalnya pembuktian secara matematis gimana? Soalnya di dalam sains sendiri kan ada evidence, proof ya. Maksudnya istilah tuh ada istilah evidence, istilah proof. Proof itu seterusnya. Biasanya cenderungnya dipakai untuk pembuktian matematis. Iya. Evidence itu kalau udah pembuktian dengan realitas. Jadi itu kayaknya bakal jadi bahasan sendiri ya. Kita mungkin ngambil pertanyaan dulu ya. Kita ngambil pertanyaan ya. Ya. Udah kan berarti ini tadi yang wrap up sama. Jadi gini boy. Ada request by the way. Oh, iya. Udah jadi udah selesai.
Kenapa 1 tambah 1 sama 2? Ini gue sampai sebut aja ya. Kamu sambil jawab aja. Panjang banget itu. Itu sampai halaman ke berapa gitu di bukunya si Bertrand Russell dan Noel Whitehead. Jadi nggak bisa dibahas di sini. Next, apa cari? Oh ini kayaknya mungkin lumayan penting bahas. Bahas emotional intelligence. Oke. Kan bagian dari intelligence juga. Nah mungkin kamu gimana ngelihatnya emotional intelligence? Mau langsung banyak apa gimana sih? Langsung dia cuma bisa 1. Ya udah aku bahas dulu dong. Iya kamu bahas. Oh ya udah. Okay. Ya. Emotional intelligence. Exactly tadi. Jadi bahwa kecerdasannya ya, definisi kecerdasan kan adalah sesuatu sebenarnya kalau misalnya dalam level individu ya, adalah sesuatu yang bisa membantu dia untuk mungkin mencerap realitas dengan lebih akurat. Mencerap itu apa Kak? Mengetahui realitas. Iya, memahami realitas dengan lebih akurat. Mungkin itu juga, atau mungkin solving problem dengan lebih cepat, lebih tepat dan sebagainya. Iya. Nah, emotional intelligence itu salah satu bentuknya. Ya udah ada, terus kenapa gitu ya itu ya maksudnya kayak gimana nih, mungkin prakteknya kayak gimana nih atau kemampuan konsepnya? Untuk mengerti misalnya emosi orang gitu kan, emosi orang dan emosi diri sendiri, dan kemampuan mengelola. Gue tuh detail tentang emotional intelligence obviously lo bisa baca buku sendiri, di buku si Daniel bukan Daniel Kahneman ya, bukan Kahneman, that one lupa, dulu banget bacanya. Kenapa nih? Enggak tadi enggak udah terus. Nah itu dulu banget bacanya, dan itu memang intinya tentang manusia. Ya udah, that's a good thing ya. Kemampuan untuk berempati, ngerti orang lain segala macam, menurut gue sih penting banget ya. Jadi itu juga bagian dari kecerdasan nih yang kita maksud gitu ya. Yes, dan kemudian ya itu apa yang mau dibahas ya udah, itu kayaknya kalau detail-detailnya mesti di topik sendiri ya berarti. Alright, nggak banyak nih kan. Langkah minimal bisa secara itu tadi. Nah ini kalau ini kan Daniel Goleman, exactly itu ada yang lulus. Oh iya, yes. Daniel Goleman. Thank you man. Sampai mana tadi kita? Langkah minimal agar bisa cerdas secara bangsa. Ya itu standarnya kalau misalnya mau standar pendidikan dasar, kurikulumnya bongkar gitu kan, ganti kurikulum baru. Tesnya juga ya. Nah yang paling penting nih, ada orang yang salah kaprah tes ini. Ya jadi gini, gue politically incorrect ya, gue saying bahwa gue setuju dengan adanya tes yang universal di level mungkin SD, SMP, SMA ya, dan bahkan buat orang untuk lulus kerja lah, lulus kuliah atau segala macam. Karena apa? Kita pengen negara ini cerdas ya kan. Untuk tahu mereka udah sampai pada batas ambang minimal itu, harus ada tesnya. Ya. Bentuk tesnya tuh bisa bebas, bisa seru, bisa main game, boleh bebas. Intinya harus ada untuk menguji beneran nggak sih udah mencapai standar yang pengen diimplement gitu. Tadi. Tapi ini bukan dipakai untuk jadi unggul nilai dengan nilai 100 dia mungkin bisa dapat kemana, bukan gitu. Tapi minimal aja, kalau nggak dapat segini berarti harus ngulang. Dia harus ngulang atau apalah gitu. Atau harus ada suatu cara untuk bisa sampai ngerti. Jadi gitu. Ini orang harus ngerti. Kalau di Amerika itu ya ada standar. Jadi kalau standar nilai kuliah, ada nilai A, B, C, D, E, ada nilai cuma pass sama fail. Untuk mata kuliah penting banget yang intinya bukan masa jago-jagoan, tapi apakah dia udah semua orang udah harus lewat, cuma pass sama fail aja gitu. Jadi ini semua orang harus punya critical thinking. Misalnya udah standarnya PFV aja gitu, pass on fail. Iya, lulus atau nggak lulus. Di level undergrad biasanya. Ya. Itu yang menerapkan sistem ada wajib mata kuliah domain ini, ya udah pass fail. Ya. By the way, gue mau nambahin dikit, tadi ada yang nanya psikologi itu sains bukan? Gue sendiri sebenarnya nggak terlalu suka untuk make label-labelnya ya, misalnya psikologi lah, politik lah, whatever. Gue biasanya langsung pass, lanjut ke metodologinya langsung aja. Yes. Gitu. Jadi terserah lo mau itu ilmunya apaannya, namanya, whatever, terserah. Lo langsung cek metodologinya aja gitu. Jadi misalnya dia bikin suatu teori atau suatu tesis ya, apapun ya, ibaratnya yang menjadi konsep dalam ilmu itu. Ya lo tinggal cek metodologi untuk dia sampai ke kesimpulan itu apa, gitu aja sih sebenarnya. Dan itu penting banget, replicability, measurementnya ya, terukur nggak, bla bla bla. Sains itu kan harus karena kan orang mikirnya uji coba, sekali eksperimen udah selesai, di teori nggak gitu, itu harus berulang-ulang replikasi terus-terusan, consistently reproducible ya. Iya. Oke, udah tinggal 1-2 menit. Iya, 1,5 menit. So, itu ya, jadi tadi gue nggak mau ada label-labelnya itu. Udah, itu aku cuma memastikan itu aja. Iya, oke. Terus kamu ada ini lagi? Ya udah,
Jadi kalau dari gue, standar kecerdasan yang penting itu buat masyarakat. Kalau buat individu masing-masing, gue jarang pakai label-label itu karena apa ya, unik dari karena variabelnya dia bisa cerdas di sini, di situ kreativitasnya jago banget di sininya, di sana segala macam. So so lebih penting adalah yang penting kita kan yang apa yang mau di enforce nih ya sebagai masyarakat. Ini udah memenuhi standar nggak sih? Standar kecerdasan nasional misalnya atau apa namanya gitu. Gitu. Itu aja. Kalau udah begitu ya bagus, kalau enggak ya sebisa mungkin. That's I think that's the most important dari aku sih. Oke. That's it. Oke, thank you guys.